Mas, sini bentar ya mas. Ini saya mau tanya, ini kok skring saya nyalain itu punya mas nyala juga ya? Saya matiin dia mati, itu kenapa ya? Hah? Masa sih? Kok bisa sih? Kok bisa ya? Iya nih, lihat nih. Tuh kan, kok gitu ya mas? Kok bisa gitu ya? Kok bisa sih? Kok bisa? Kok bisa? Aneh banget ya. Aneh banget ini mah. Aneh banget. Iya, aneh sih mas ya, kan Yang harusnya. bener kan harusnya screen Mbak mati, yang punya Pak RW sebelah tetap nyala kan gitu ya Mbak ya? Loh kok, iya sih betul. Punya mas harusnya nyala juga, bener nggak? Bener dong. Iya benar. Iya itu ya benar sih, itu benar sih. Nah ini kok ikut-ikut mati gitu. Nah itu kenapa tuh ya? Itu napa ya? Coba saya pikir panjang lebar kali tinggi dulu Bu. Wah ini pasti korslet ini Bu. Wah ini listriknya punya kelainan itu. Butuh kebutuhan khusus dia. Kayaknya nggak korslet ya, soalnya dia nyala-nyala aja sih mas. Kalau korslet kan dia dep mati gitu kan. Nah ini kan enggak, ya kan? Bener nggak? Bener dong. Iya benar. Iya sih benar. Kalau korslet kan pasti dia dep mati gitu kan. Nah berarti kenapa tuh ya mas? Mas ada ngambil listrik dari sini nggak? Coba saya pikir, saya telaah dulu biar connect dulu nih. Ngambil listrik ada dari saya ini sini enggak? Jangan-jangan sih Bu ya. Jangan-jangan nih, mudah-mudahan sih enggak. Tapi jangan-jangan ada jin setrum Bu. Jin setrum? Iya jin setrum, belum pernah denger ya? Dia suka kayak mompa setrum orang supaya pindah ke rumah orang lain Bu. Nah itu akhirnya timbul fitnah, timbul perkara, timbul perpecahan, timbullah perang dunia. Astagfirullahaladzim, setan terkutuk. Oh jin setrum ya? Oh baru denger sih. Emang bener karena jin setrum mas? Bukan karena ada kabel dari skring saya nyambung ke tempat mas tuh? Kok bisa ada kabel? Siapa yang pasang tuh ya? Saya nggak sadar loh. Saya benar-benar nggak sadar loh. Ini dari kapan itu kabel di situ ya? Aduh. Oh jadi ini kabel bukan mas yang pasang ya? Iya dong. Saya tuh nggak tahu apa-apa ini Bu. Saya polos banget gitu Bu. Innocent saya. Berarti ini kabel kalau saya gunting nggak masalah dong? Oh iya. Gunting aja Bu. Saya juga maunya nggak ada apa-apa Bu. Biar nggak ada masalah. Biar kita damai aja gitu. Gunting aja. Gue sok gunting. Loh, kok masih ikut nyala? Nah tuh Bu, itu biang keladinya tuh Bu. Tuh. Strum pindah. Oi bre, mana aja lu? Oh iya, sorry. Gua nggak liat HP. Sorry banget baru gua angkat ya. Soalnya tadi habis tadarusan. Oh gitu. Anjir, apaan nih? Waduh gila, berat banget nih. Berat. Jam berapa emang ntar nongkrong? Gua sama anak-anak dari jam 8 juga udah di warkop ntar. Waduh, jam 8 ya? Coba lihat dulu ntar ya. Soalnya gue biasanya tarawih dulu di masjid 23 rakaat. Di masjid gue juga biasanya baca suratnya yang panjang-panjang sih. Jadi kayaknya agak lama. Gue seneng sih, kan tiap huruf ada pahalanya ya. Anjir, nambah lagi. Aduh, gak kuat. Tolong. Gak kuat. Sampai jam berapa lu pada nongkrong ntar? Males sih. Gua sama anak-anak sampai sahur juga jadi. Waduh, kalau sampai sahur sih gue nggak bisa ya bre. Soalnya gue udah niat mau tahajud. Anjir, udah. Tolong udah. Sayang banget nih kalau nggak tahajud. Soalnya kan lagi bulan puasa ya. BTW ini udah hari keberapa ya? Wah udah mau 2 minggu. Waduh gimana ya? Gue baru 25 juz lagi. Nyerah. Overpower. Buat terlalu kotor. Gak kuat gua. Sorry ya bre. Gue emang lagi ngincar hatam 2 kali sih Ramadan kali ini. Tahun kemarin nggak dapet. Padahal tinggal dikit lagi tuh hatam 2 kali. Gak bisa. Gua gak bisa. Gak kuat bang. Gak kuat. Surrender. Gue insya Allah ntar datang ya. Ntar gue kabarin. Bre, motor udah lu benerin. Masih mandek nggak? Bre. Oi. Sorry. Iya, sorry ya. Gue tadi lagi zikir makanya nggak ngeh. Anjir, apaan lagi nih? Capek bener gua, sakit anjir. Pengkor leher gua. Gak bakar lu? Oh, gue lagi berhenti ngerokok gue. Ngapain lu? Temen bet. Kagak, gue mikir aja gitu. Daripada duitnya buat ngerokok, mending buat anak-anak yatim. Alhamdulillah gue kemarin ada ngasih ke panti asuhan. Anjir, udah dong wey. Ya ampun. Mumpung lagi bulan puasa sih bre, kan pahalanya dilipat gandakan gitu. Gue sih pengen banget dapat pahala yang banyak ya. Makanya sekarang gue lagi sering banget berbagi. Mampus gue. Udah. Pegel gua. BTW di sini masjid paling dekat di mana ya? Hah? Masjid. Oh, ada di gang depan belok kanan. Oh, deket ya, bagus deh. Persiapan aja sih, takutnya kita bablas sampai subuh. Gua kan kalau sholat di masjid bre, biar pahalanya lebih gede. Anjir sih malah kabar. Ya percaya gua. Gua percaya. Udah ya segitu dulu ya. BTW bener gak sih baju yang kita punyain itu satu-satu nanti bakal dihisap? Gue pernah dengar dari siapa gitu. Makanya gue takut banget kan. Karena takut ya udah gue bagi-bagiin aja baju-baju gue biar bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Nyerah. Udah gak kuat, Bang. Udah, Bang. Emang gua kotor, Bang. Assalamualaikum. Kamu belum tidur, Beb? Oh ya udah. Tahajud Jangan lupa zikir juga ya. Oke, I love you.
Kocak, manusia suci, lu masih pacaran lu? Bre, dengar. Yang penting tuh bukan 5 tambah 5, tapi yang penting tuh 10 bisa berapa tambah berapa. Bisa 2 tambah 8, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, gitu. Oh, jadi maksud lo kita nggak usah puasa? Ya. Yang cewek nggak usah pakai jilbab? Ya, Terus dengan analogi lu, kita boleh dong berbuat jahat. Kan 10 bisa 12 dikurang 2. Ya udah. Assalamualaikum, Beb. Kita putus ya. Ya udah, setelah Bu Dini aja ya. Pokoknya kalau sampai anak saya kenapa-napa, ibu orang pertama yang saya cari, langsung saya tuntut ibu. Bu, nggak usah lebay bu. Saya anak udah 5, semua sehat, udah gede-gede, gak pernah ada yang kenapa-napa. Kalau emang risih bu, pindah aja sono di hutan belantara. Sono nggak ada tetangganya, enak tuh. Bu Dini tolong jaga ucapan ibu ya. Jangan ngomong sembarangan. Ibu tuh gak ngerti keadaan saya. Anak saya tuh masih 2 tahun bu. Anak ibu kan udah 8 tahun, 10 tahun ya wajar lah. Tanya aja deh si Pak Budi tuh. Dia kan tinggal di rumah sebelah ibu. Gimana Pak Budi? Hah? Gimana Pak? Setuju gak sama saya? Kalau dari saya sih oke aja lah. Tuh, denger gak? Ya ampun Pak Budi. Astaga Pak Budi. Anak Bentar. saya masih 2 tahun loh. Anaknya Bu Dini mah udah gede, gak bisa disamain lah. Oh, itu bener sih, nggak bisa disamain. Kan setiap anak beda-beda ya. Yang penting kita sama-sama rukun aja, main bareng. Yang gede ajak yang kecil main. Gitu sih menurut saya. Pak Budi kenapa jadi ngomongin anak Pak? Kita lagi bahas sampah Pak. Oh alah, maaf, saya baru gabung soalnya. Mending gini aja bu, di area-area yang nggak boleh ada sampahnya, kita kasih pelang dilarang buang sampah, supaya anak-anak bisa enak main kalau sore, kalau pagi, gitu sih menurut saya. Aduh Pak Budi gak nyambung. Ya udahlah, lagi Pak Budi juga belum punya anak kecil. Tiap hari juga kerja di luar, gak di rumah. Yang jadi korban tuh saya bu. Tuh bu, gak enak bu. Kalau ibu masih punya hati nurani, ibu gak akan egois. Macam-macam tuh kasih solusi dong. Jangan cuma emang gak malu bu ngomong ngalah sama anak solusi. Coba kita cek dulu. Kemarin aja anak saya sampai batuk-batuk bu. Kalau itu anak ibu rela nggak? Gak rela. Lah masalahnya anak ibu batuk-batuk bener nggak gara-gara itu? Kan bisa banyak, bisa karena makan permen, bisa karena Gara-gara apa sih anjir, masih nggak ngerti. Ini loh bu, maaf nih sebelumnya, maaf. Ibu kan baru tinggal di sini, sedangkan saya sudah dari SD. Nah seharusnya ibu sebagai pendatang baru tuh ngikutin tradisi sini. Gak bisa ibu cukup-cukup datang ke kampung orang terus bikin aturan sendiri. Cepet. Loh emang kalau udah tinggal lebih lama artinya bisa berkuasa bu? Yang pendatang harus nurut aja gitu, mangut-mangut aja. Kenapa gitu. jadi bawa orang Kita lama orang sampai baru dari dah? Masalahnya apaan sih? Mohon maaf sebelumnya teruntuk semua warga RT 03. Saya ingin bilang tolong kalau bakar sampah jangan dekat rumah saya karena saya punya anak masih 2 tahun. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Terima kasih. Terus bakar di mana, Bu? Dimanapun yang penting asapnya nggak masuk rumah saya. Kan bisa tuh di lapangan. Jauh, Bu, dari rumah saya. Kecuali Ibu mau bawain sampahnya. Bu Dini tolong ya. Semua warga RT 3 berhak dapat kenyamanan di sini. Bu Dini harus ngerti. Jangan mentang-mentang ibu gak punya anak bayi terus bisa ngegampangin orang lain. Lu siapa yang ngegampangin? Oh gitu, Bu Dini bakar sampah. Oke. Gue paham. Ibu-ibu, bapak, jadi masalah bakar Anak sampah. saya tuh lagi pengen menggapai cita-citanya jadi musisi bu. Bukannya didukung malah ngerepotin. Punya cita-cita emang boleh, siapa juga yang larang. Tapi tolong kalau latihan band itu jangan keras-keras suaranya. Ya Allah, udah baru lagi. Bentar. Ini Dani, dia adalah orang yang paling kuat puasanya. Semenjak mimpi basah, dia tidak pernah sekalipun bolong puasa di bulan suci Ramadan. Dia pernah menuturkan, Puasa tuh gampang banget, cepil isi pisi. Lu tahan aja itu haus sama lapar sampai maghrib. Udah dapat puasa udah. Lemah amat lu jadi orang, nggak pernah miskin lu ya. menurut Dani, orang yang batal puasa karena lapar dan haus adalah orang yang sangat lemah. Bahkan ia mengisahkan dirinya pernah tidak makan 3 hari karena duit habis sebelum tanggalnya. Dani memiliki seorang pacar bernama Ernie. Mereka berdua saling mendukung satu sama lain agar puasa mereka lancar hingga maghrib. Di saat Dani sudah mulai merasakan dahaga, Ernie senantiasa menggenggam tangan Dani dengan penuh kehangatan. Niscaya rasa haus itu hilang dalam hitungan detik. Ditandai anu Dani yang berdiri akibat dari netralisir rasa haus lewat genggaman tangan Ernie. Mereka juga terus saling bahu-membahu di pojokan dan berdua aja. Iya, bahu-membahu tuh maksudnya Ernie senderan di bahu Dani gitu, supaya Dani tetap bisa kuat menjalani puasanya. Lalu Dani mengucapkan, Makasih ya sayang. kepada Ernie. Dani dan Ernie selalu tepat waktu dalam menjalani sholat 5 waktu. Tiap kali mereka sedang berdua, mereka menjalani sholat dengan berjamaah. Berdua doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Mereka tahu pahala sholat berjamaah lebih besar daripada sholat sendiri. Usai menjalani sholat, tidak lupa Ernie salim kepada Dani selaku imam dan kekasih hati serta calon imam benerannya. Meskipun mereka paham itu akan membatalkan wudhu karena mereka belum krip, itu tidak jadi masalah.
Di suatu sore, Dani dan Ernie ngabuburit bareng mencari makanan untuk berbuka. Pelukan Ernie yang begitu erat menandakan rasa kasih sayang mereka sudah seerat pelukan Teletubbies. Hal ini dibutuhkan bagi mereka karena ini merupakan suatu bentuk dukungan satu sama lain agar puasa mereka tetap bisa berjalan lancar. Dibarengi dengan tete Ernie yang nempel di punggung Dani dan celana Dani yang basah akibat nahan pipis berlebih akibat netralisir rasa haus lewat tete Ernie. Waktu berbuka puasa pun telah tiba. Mereka pun segera menyantap menu berbuka yang sudah mereka hidangkan itu dari sore. Di dalam kosan Ernie. Berdua aja. Pintu dikunci. Lampu mati. Teruskan Dani, mudah-mudahan amal ibadah puasamu diterima oleh Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, alias tahu semua. Alias semua, pokoknya tahu dah. Pokoknya Tuhan tahu semua dah. Agus. Weh, Ipul, lagi ngapain lo? Lagi goyang ya, manggil lu lah, ada wae. Ceritanya lagi bertamu nih. Enggak, lagi kayang. Ya iyalah, mau bertamu, ada wae. Oke. Lu mau masuk gak? Enggak, mau ke bulan. Ya iyalah, mau masuk, ada wae. Ya udah deh, masuk yuk. Duduk aja dulu Bre ya. Gue dipanggil bini gue bentar ya. Oke, sip. Iya, lu mau minum gak? Enggak, gue mau push up. Ya mau minum lah, ada wae. Oh iya. Bentar ya, gue ke bini gue dulu. Sip. Nama, Ipul, nama panjang. Saipul Comel. Hobi, Diputusin cewek. apa tujuannya kemari? Belum diketahui. Namun sejauh ini Saipul Comel dikenal dengan status penganggurannya. Hah? Pengangguran? Ingat ya Pak, jangan ada sepeser pun duit jatuh ke tangan dia, ngerti? Siap, dia mengerti. Saya nggak mau ya, bahkan 1000 perak aja keluar buat dia, saya nggak terima. Siap, gak boleh ntar, gak boleh ngutang pokoknya. Baik, jadi seperti yang kita ketahui, kita berdua lagi bobo siang. Dan secara tiba-tiba teman Anda itu baru saja mengganggu ketenteraman dan keharmonisan keluarga kita. Iya, betul. Kita berdua punya visi dan misi yang sama, betul? Betul. Apa visi dan misi kita? Visi kita adalah bisa bobo siang dengan tenang sampai sore. Dan misi kita adalah menyingkirkan manusia itu dari rumah kita sesegera mungkin. Bagus, jadi kira-kira bagaimana cara untuk mengusir dia secara halus? Jika saya boleh saran, kita buat dia parno sampai dia pengen pulang. Oke. Saya bisa bilang ke dia, wah mendung ya, rumah-rumahnya kayak bakal hujan nih. Lu ada jemuran gak lu di rumah? Ada nggak ya? Lupa sih. Tapi ya udahlah, air hujan kan suci. Lagi semua orang juga bakal basah pada waktunya. Tapi ini gelap banget loh, bakal badai nih anjir. Lu ntar nggak apa-apa mau pulang hujan? Santai. Gue masih lama kok di sini. Pantengin aja dulu hujannya sampai kelar. Sambil sebat-sebat lah kita. Lu udah sebat nggak? Udah habis nih. Mau beli? Bentar gua ambil. Bre, Indomie kayaknya enak ya hujan-hujan. Gagal total. Aduh, kenapa bisa gagal? Papa tuh becus kek. Saya sudah mencoba berbagai cara mah, tapi emang defense dia nih nggak ada obat. Saya nggak mau tahu ya. Dia datang karena Anda, jadi Anda harus bertanggung jawab. Ya saya pun juga bertanggung jawab. Oh, saya tahu. Saya bisa bilang ke dia kalau saya lagi ada kerjaan nih, lagi WFH gua sekarang. Oh, ya udah terus kenapa? Gimana? Kan ya gua, ngomongnya gimana ya? Santai aja, Bre. Kerja mah kerja aja. Gua mah nemenin doang di sini, ya enggak? Ya gimana ya? Udah, nggak usah terima kasih sama gua. Pakai ngenakan segala, moles. Gua juga lagi santai aja nih. Gagal. Kenapa susah banget sih? Dia cuma satu orang loh. Ya emang orangnya satu, palanya batu tapi. Tidak ada cara lain. Kita pakai rencana terakhir kita. Mama kayaknya jangan dulu mah. Dia harus keluar sekarang dari rumah kita, hidup atau mati. Ya tahu, cuman Jalankan rencana ini sekarang. Iya. Cepat. Jalan. Bre, lu pulang kapan? Ya udah gua pulang Lah, nih, Bre, gua Bre, pulang. gak gitu, Bre. Kalau emang gua nggak terima di sini, ya Bentar udah dulu, gua Bre. pulang. Dengar penjelasan gua dulu, Bre. Pak Bos. Mamat. Nih Pak, lihat noh. Apa nih? HP saya Pak, hancur seadanya Pak. Gara-gara satu customer kurang ajar nggak tahu adat noh. Konyol bet jadi orang. Lo. Kok bisa? Makanya Pak, tulis kayak di depan mall, dilarang ngerusak fasilitas milik saya. Pokoknya saya dulu dah. Ini siapa yang rusakin? Ceritanya gimana emang? Ya nggak tahu Pak, mentang-mentang saya bukan orang punya, yang lain pada punya. Saya punya harga diri Pak, punya saya. Sabar. Coba cerita dulu, gimana ceritanya? Jadi, saya kan taruh HP saya nih di WC cewek. Nah, terus Taruh HP di WC cewek? iya, emang apa? Buat apa naruh HP di WC cewek? Buat nonton Baby Shark di dalamnya, buat ngintip lah. Gitu aja mesti diajarin, Bapak punya titik kan? Oh, buat ngintip. Oh, I see. Saya taruh kan di atas yang itu tuh, yang apa sih? Yang kayak rak gitu, apa sih? Ya gitulah pokoknya tau lah. Nah, saya taruh situ, saya nyalain rekam video. Saya taruh di atas loh Pak ya, ntar ada hubungannya nih. Terus saya tinggalkan tuh, nunggu ada cewek masuk. Nah, saya tungguin. Terus ada satu orang keluar kan. Tapi kok kayak aneh gitu. Kok mukanya jutek gitu, mencurigakan kan? Saya langsung bilang, sus. Buru-buru lah saya masuk, nyamperin HP saya. Dan tiba-tiba HP saya udah di bawah, hancur seadanya Pak. Tadi di atas loh, sekarang di bawah. Ini pasti ada oknumnya Pak. Dan janggal banget rusaknya. Kalau cuma jatuh kan mending lah. Ini sampai hancur begini Pak.
Bapak pasti diinjak-injak apa? Pakai high kill apa pakai martil? Ini orang penuh dendam banget nih Pak. Nggak terima saya, nggak salah apa-apa kok HP saya dirusakin begini. Cicilannya belum lunas. Oh, jadi gitu kronologinya. Ya, begitu. Paham kan? Bapak mesti tanggung jawab juga loh. Ini masuknya ke dalam pasal tentang perusakan dan penghancuran barang. Loh, kok saya mesti tanggung jawab? Ya karena saya dilindungi sama... Ya itulah, Bapak nggak usah banyak nanya lah. Saya nggak ngerti gitu-gituan. Ya udah, terus kamu maunya gimana? Saya nggak mau ya Pak ya kalau sampai Bapak gantiin HP saya sama yang baru. Koleksi saya udah mau 100, masa hilang semua gitu aja? 100. Jadi payah loh. Saya bela-belain pakai waktu kerja saya buat dapet rekaman ya kadang sampai lembur. Jadi kamu bukannya kerja tapi malah rekamin cewek di WC? Kenapa jadi? Gak usah ngalihin pembicaraan Pak. Yang bikin saya paling gak terima adalah saya udah pernah dapat rekaman istri Bapak loh. Udah saya pin jadi favorit itu video, hilang gitu aja. Gak terima, unacceptable. Istri saya? Iya, waktu itu kan istri Bapak pernah main tuh kemari. Ya kesempatan dong, kapan lagi kan? Pasti Bapak bangga banget tuh jadi suami dia tuh. Mamat, jadi mau kamu apa? Saya mau orang yang ngerusakin HP ini dicari Pak. Tindak kriminal wajib ditelusurin. Bisa-bisa bukan saya doang korbannya nanti. Ini HP aja masih 3 bulan lagi Pak. Oke. Jadi intinya kamu ngerekam cewek-cewek di WC pakai HP kamu? Ya. Terus tadi ada yang rusakin HP kamu? Betul. Diketok-ketok pakai palu sampai hancur begini? Betul. Emang pakai palu ini? Ya iyalah, ini palunya. Oh, jadi Bapak pelakunya. Saya sudah tahu kelakuan kamu dari dulu. Sekarang kamu saya pecat secara tidak terhormat. Keluar! Gimana Bang? Bisa dibenerin lagi nggak? Coba dulu ya Pak. Mudah-mudahan bisa nih. Tolongin banget ya Bang. Ada banyak banget itu isinya.